Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraida Amanda dari kelas 12 MIPA 2 SMA Islam Azamir akan sedikit menjelaskan materi mengenai strategi dan taktik permainan sepak bola. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih definisi dan perbedaan dari strategi dan taktik dalam permainan sepak bola. Yang pertama ada strategi. Strategi adalah suatu siasat atau akal yang dirancang sebelum pertandingan berlangsung dan digunakan oleh pemain maupun pelatih untuk memenangkan pertandingan yang dilaksanakan secara sportif dan sehat. Nah, biasanya strategi ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum pertandingan berlangsung. Yang kedua, ada taktik. Taktik adalah suatu siasat atau akal yang dirancang dan akan dilaksanakan dalam permainan oleh perorangan, kelompok, maupun tim untuk memenangkan suatu pertandingan secara sportif. Bedanya kalau strategi itu biasanya dilakuin jauh-jauh hari sebelum pertandingan. Kalau taktik ini dilakuin itu pada saat pertandingan berlangsung. Nah, di dalam permainan sepak bola itu memiliki dua taktik dan strategi dasar yang perlu diketahui. Yang pertama itu ada pola penyerangan atau teknik penyerangan. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola merupakan suatu siasat yang diterapkan untuk menembus pertahanan lawan, mencetak gol, dan mendapatkan kemenangan. Jadi, intinya pola penyerangan dalam permainan sepak bola itu adalah strategi yang disusun untuk menyerang daerah lawan dan memasukkan bola ke gawang lawan agar tercipta sebuah poin atau angka. Yang kedua itu ada pola pertahanan. Pertahanan dalam permainan sepak bola merupakan siasat dan usaha merampas bola dan membersihkan dari daerah berbahaya sehingga tidak kemasukan gol. Jadi intinya pola pertahanan dalam permainan sepak bola itu adalah sebuah strategi yang disusun secara matang agar daerah sendiri dapat terjaga dan tidak kebobolan lawan. Nah, di dalam pola pertahanan ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada pola pertahanan man to man. Pola pertahanan man to man adalah pola pertahanan 1 lawan 1 di daerah bertahan. Setiap pemain yang masuk ke daerah pertahanan maka harus dikawal oleh pemain bertahan kemanapun dia bergerak. Contohnya ini ada di gambar di mana tim itu menahan tim lawan agar tidak masuk ke daerah pertahanan, di mana yang jaganya tuh berbanding 1 lawan 1. Yang kedua itu ada pola pertahanan daerah atau zone defense. Pola pertahanan daerah adalah pola pertahanan yang mempertahankan daerah sendiri dengan cara membentuk formasi bertahan. Nah, biasanya bentuk formasinya itu tergantung bagaimana tim itu yang buat. Kayak misalkan yang sering banget dipakai itu adalah formasi 4-3-3 dan formasi 4-4-2. Nah, contohnya ini ada di gambar di mana salah satu tim ini mempunyai tugas masing-masing untuk mempertahankan daerah sendiri. Nah, dan yang terakhir itu ada pola pertahanan kombinasi. Ini pola pertahanan kombinasi itu adalah perpaduan antara pola pertahanan man to man dan pola pertahanan daerah. Cara melakukannya itu sangat kompleks. Seorang pemain bertahan sedang bekerja keras menjaga lawannya dan tiba-tiba berpindah tempat dan tugasnya diserahkan kepada teman yang lebih dekat. Jadi bentuk pertahanannya ini adalah setiap pemain itu ada kompleks buat pertahanan daerahnya sendiri. Di dalam strategi dan taktik permainan sepak bola itu ada yang dinamakan formasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 formasi yang sering digunakan dalam pertandingan sepak bola. Yang pertama itu ada formasi 3-5-2, yang kedua ada formasi 4-4-2, dan yang ketiga ada formasi 4-3-3. Yang pertama ada formasi 3-5-2, itu dimana 3 itu sebagai back, 5 sebagai pemain gelandang, dan 2 sebagai striker. Dalam fase menyerang, formasi ini menggunakan 2 striker
dua back sayap yang maju ke depan. Ini dua back sayap yang maju ke depan dan satu gelandang serang. Jadi formasi ini menjadi 3-2-5 namun di fase bertahan. Polanya bisa berubah menjadi 5-3-2 yang membuat lawan seperti bertemu tembok beton berlapis. Yang kedua itu ada formasi 4-4-2, di mana formasi ini terdiri dari 4 orang back, 4 orang gelandang, dan 4 orang pemain striker. Untuk pola penyerangan formasi ini lebih terfokus pada serangan yang dilakukan dari bagian samping atau sayap. Formasi ini juga terbukti mempunyai banyak kelebihan dan kekurangan. Formasi ini juga sering digunakan oleh klub-klub besar seperti Spanyol. Di Indonesia sendiri, formasi ini juga sering digunakan oleh timnas Indonesia di pertandingan tingkat internasional. Yang ketiga itu ada formasi 4-3-3, di mana formasi ini terdiri dari 4 orang back, 3 orang pemain tengah atau gelandang, dan 3 orang penyerang. Formasi ini juga termasuk salah satu formasi yang populer sampai saat ini dan digunakan oleh klub-klub hebat dari berbagai penjuru dunia. Salah satu tim papan atas Liga Spanyol yang menggunakan formasi ini adalah Barcelona. Selanjutnya, kita akan menganalisis formasi dari salah satu klub permainan sepak bola yang akan dianalisis itu adalah tim Manchester United, dan yang akan kita analisis formasinya adalah 3-5-2, di mana 3 orang sebagai back, 5 orang sebagai gelandang, dan 2 orang sebagai striker. Formasi 3-5-2 ini sering dilakukan oleh tim Manchester United, terutama ketika menghadapi tim yang lebih kuat. Jika United akan memakai formasi ini dengan Fernandes di dalamnya, kemungkinan James dan Martial akan beroperasi sebagai striker dengan pemain Portugal ini bermain di belakang mereka. Ya, ini udah di akhir. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.